Hari ini kita tidak asing lagi ketika kita men-scroll membuka media sosial itu kita ditampilkan dengan tampilan sebuah video atau gambar yang mana di situ menampilkan seolah-olah itu orang yang asli seperti tokoh publik, kemudian orang-orang yang berpengaruh, seorang ustaz, seorang ulama, seorang kiai yang seolah-olah memang mereka yang berbicara di situ. Tapi padahal itu adalah buatan hasil dari tiruan AI. Atau lebih ekstrimnya lagi, ada video yang katanya di situ menunjukkan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal itu hanya hasil dari teknologi itu sendiri. Nah, teman-teman, kita hidup di zaman yang mana teknologi itu bisa meniru apapun, mulai dari suara, wajah, bahkan gaya berbicara seseorang. Pertanyaannya, apa sih hukum AI ini di dalam Islam itu sendiri? Boleh nggak sih kita pakai teknologi secanggih ini atau haram secara mutlak? Nah, teman-teman, kita hari ini nggak bisa lagi menolak bahwasanya AI ini itu sudah masuk ke semua lini kehidupan kita sendiri. AI itu bisa menjadi alat bantu bagi kita, alat menjadi asisten pribadi, bisa membantu kita dalam melaksanakan usaha, bisnis, bahkan bisa membantu kita dalam membuat suatu konten yang kita butuhkan kemudian kita upload di media sosial dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain teman-teman banyak juga yang menyalahgunakannya. Ada yang pakai AI ini untuk meniru wajah tokoh agama, ada juga yang bikin video seolah-olah pada saat itu Nabi yang berbicara atau membuat tokoh-tokoh penting yang seolah-olah memang mereka yang berbicara, tapi ternyata itu hanyalah hasil teknologi dari AI itu sendiri. Nah, sebagai seorang muslim tentunya ini timbul pertanyaan bagi kita, di mana sih batasan-batasan kita diperbolehkan menggunakan AI ini, teman-teman. Nah, teman-teman, Islam itu nggak pernah anti terhadap teknologi, tapi Islam punya pedoman akhlak dan akidah yang harus dijaga. Kalau AI ini digunakan dengan niat baik, maka ia bisa menjadi alat dakwah untuk kita. Tapi kalau kita salah gunakan, maka ia bisa menjadi fitnah atau penyesatan bagi orang yang banyak. Maka teman-teman sekalian, kalau berbicara tentang AI ini, aku ingat dengan suatu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Apa kata Allah di sana? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa artinya di situ? Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Maka teman-teman, ayat ini mengingatkan kita bahwasanya hanya Allah lah yang pencipta sebaik-baiknya dengan dan sebenar-benarnya pencipta. Maka AI ini hanya bisa meniru, tidak bisa menciptakan perasaan. AI tidak bisa menciptakan ruh, AI tidak bisa menciptakan hati, bahkan AI ini tidak juga bisa menciptakan kesadaran seperti kesadaran kita. Nah, teman-teman, di sini juga saya ingat sebuah hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Di sana Rasulullah pernah mengatakan yang kurang lebih artinya seperti ini. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berusaha menciptakan seperti ciptaanku? Cobalah mereka ciptakan seekor semut, kemudian menciptakan sebutir biji atau menciptakan gandum. Nah, teman-teman, dari hadis ini sudah jelas bahwasanya kita itu bukan tidak boleh menciptakan teknologi atau menciptakan sesuatu dari teknologi itu. Tapi jangan sampai manusia mengklaim bisa meniru ciptaan Allah secara mutlak, meniru makhluk hidup, apalagi wajah Nabi Muhammad SAW. Ini bukan main-main, teman-teman. Lalu, kapan sih AI ini menjadi haram? AI itu pada dasarnya bersifat muktasid di pertengahan. Yang bikin jadi halal atau AI itu menjadi haram, itu terletak kepada niat dan tujuannya sendiri. Kalau kita pakai AI ini untuk membantu kita dalam memudahkan pekerjaan kita, membantu kita dalam mendesain sesuatu, kita gunakan untuk membuat satu aplikasi, yang aplikasi ini digunakan untuk edukasi dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, AI ini bisa menjadi haram diantaranya ketika yang pertama, ketika digunakan untuk membuat wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, sepakat mayoritas ulama, bahkan ijma seluruh ulama mengatakan tidak boleh menggambarkan bentuk fisik atau wajah dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa teman-teman? Karena yang pertama bisa merusak akidah dan bisa menyesatkan orang awam, dan disinilah bisa membuka pintu kesirikan teman-teman sekalian. Dan bahkan teman-teman, ketika seseorang yang berani menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah pernah terjadi teman-teman, ini adalah salah satu bentuk dalam
masuk ke dalam ranah penistaan agama yang berat, teman-teman. Ini sudah pernah terjadi di negara-negara barat, teman-teman. Orang-orang yang menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ini adalah salah satu yang dilarang di dalam penggunaan AI ini. Kemudian beberapa waktu lalu kita juga ditampilkan dengan fenomena video orang-orang yang di situ menggunakan AI ini untuk menggambarkan suasana yang ada di dalam neraka, teman-teman. Dan mereka tertawa di dalam neraka itu. Ini adalah salah satu bentuk yang betul-betul dilarang sebenarnya di dalam penggunaan AI ini di dalam agama itu sendiri, teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini adalah salah satu gambaran dari neraka yang tidak sesuai sebenarnya dengan kondisi neraka itu sendiri, teman-teman. Yang kedua, digunakan untuk menipu atau memalsukan suatu informasi, seperti bisa kalau dalam Islam itu seperti memalsukan ceramah, fatwa, dalil-dalil hadis, atau bahkan menginformasikan sesuatu yang seolah-olah itu memang betul-betul terjadi, ternyata tidak. Nah, teman-teman, maka ketika kita menggunakan ya ini untuk manipulasi, untuk berbohong, untuk menipu, tentunya ini memang sudah dilarang. Kenapa? Karena ya kita tidak boleh menggunakan suatu hal untuk merugikan atau untuk menggunakan untuk menipu. Kemudian yang ketiga, menggantikan peran manusia dalam perkara agama secara penuh. Misalnya AI dijadikan mufti otomatis tanpa kontrol para ulama. Kenapa, teman-teman? AI ini tidak bisa menggantikan fungsi manusia secara mutlak. Nah, sehebat secanggih apapun itu tidak bisa. Nah, tapi bukan berarti semua AI ini buruk. Justru AI ini bisa menjadi alat dakwah yang sangat efektif selama digunakan dengan niat yang baik, kemudian dengan cara yang baik dan akhlak yang syar'i. Nah, teman-teman, kalau aku sendiri sering mengibaratkan AI ini seperti sebuah mata pisau. Kenapa saya mengibaratkan seperti mata pisau? Ketika mata pisau ini kita gunakan untuk menyembelih hewan, tentu akan menjadi pahala bagi kita. Tapi ketika mata pisau ini kita gunakan untuk membunuh orang, tentunya akan menjadi dosa bagi kita. Maka sama seperti AI ini, ketika AI ini kita gunakan untuk hal yang baik, tentu akan menjadi pahala bagi kita. Ketika AI ini kita gunakan untuk hal-hal yang dapat merusak, menfitnah dan lain sebagainya, tentu akan menjadi dosa jariah bagi kita, teman-teman. Maka teman-teman ingatlah bahwasanya AI itu hanyalah sebuah alat bagaikan pisau tadi, teman-teman. Semua tergantung kepada yang memegang pisau ini dan tergantung kepada niat dan tujuannya, teman-teman sekalian. Islam adalah agama yang menghargai ilmu dan akal, tapi ilmu itu harus tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecanggihan bukanlah suatu standar yang kita bisa menjadikan ukuran kebenaran. Kebenaran itu hanyalah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, teman-teman. Kalau dalam Islam sendiri, kebenaran itu bersumber daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka teman-teman, di dalam Islam itu sendiri, kebenaran yang mutlak itu hanyalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka AI boleh kita ambil manfaat, bahkan bisa kita jadikan bermanfaat bagi kita, tapi jangan sampai kita kehilangan arah dan membiarkan teknologi ini menyalip hati nurani kita.